Oke guys, di video ini saya akan membahas penurunan rumus penyangga basa dari basa 5. Nah, ini adalah rumusnya dan saya akan membahas rumus ini datang dari mana dan penurunan rumusnya seperti apa. Kita tahu larutan penyangga basa itu terdiri dari dua komponen, yaitu basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya NH3 dan NH4+. Kedua senyawa ini membentuk larutan penyangga basa. Jadi kita punya larutan yang isinya NH3 dan NH4+. NH3 sebagai basa dan NH4+ sebagai asam. Ketika kita mencampurkan basa lemah tambah garam dari basa lemah, ini bisa dibentuk salah satunya ketika kita mencampurkan NH3 dan NH4Cl. Ketika kita mencampurkan kedua senyawa ini, maka kita bisa membentuk suatu larutan penyangga basa yang terdiri dari NH3 dan NH4+. Yang akan saya bahas sekarang, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita memasukkan NH3 dan NH4Cl ke dalam larutan ini? Fenomena apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Jadi, misalnya di sini kita memasukkan larutan basa NH3 dan garam NH4Cl. Nah, yang pertama terjadi di sini adalah garam akan terionisasi sempurna dan NH4Cl ini akan terionisasi membentuk ion NH4+ dan Cl-. Di sini ionisasinya kita anggap terjadi secara sempurna. Maksudnya NH4Cl yang kita campurkan di sini itu konsentrasinya adalah sebesar B molar. Kita memasukkan NH4Cl sebesar B molar ke sini. Berarti mula-mula ada NH4Cl sebesar B molar. Ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Karena dia itu kita anggap ionisasi sempurna, berarti kalau awalnya B molar, yang bereaksi juga B molar. Dia semuanya bereaksi, semuanya terionisasi. Sehingga tidak ada garam NH4Cl yang tersisa. Kemudian di sini karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti kalau di sini B, di sini juga B. Tapi karena dia produk, berarti kita kasih tanda positif. Begitupun ini, positif B. Berarti NH4Cl yang sebesar B molar akan terionisasi membentuk NH4+ yang konsentrasinya B molar dan Cl- yang konsentrasinya B molar. Nah, itu untuk garam. Kemudian yang akan terjadi adalah NH3, dia juga akan terionisasi. Dalam hal ini NH3, dia akan bereaksi dulu dengan H2O. Nah, H2O akan memberikan satu buah ion H+ kepada NH3. Sehingga produk yang terbentuk itu NH4+ dan OH-. Kemudian NH3 yang kita masukkan di sini itu adalah sebesar A molar. Jadi, mula-mula kita punya NH3 sebesar A molar. Ini H2O nggak penting. NH4+ mula-mula sebesar B molar, yaitu NH4+ yang dibentuk dari hasil reaksi ionisasi garam. Sementara OH- awalnya nggak ada. Oke, kita lihat di sini basa lemah. Basa lemah kita anggap terionisasi sedikit. Jadi beda sama dengan garam. Garam di sini kita anggap terionisasi sempurna. Sementara si basa lemah ini NH3 itu tuh kita anggap dia terionisasi sedikit. Kita anggap saja yang terionisasi alias yang bereaksi itu hanya sebesar X. Jadi karena dia reaktan, ini jadi negatif X. Jadi hanya sebesar X molar yang terionisasi. Berarti kalau ini X, di sini juga X, tapi dia positif.
karena dia produk. Ini juga sama, positif X. Ini berapa, ini enggak terlalu penting. Kita abaikan aja. Berarti di kondisi akhir, kita akan punya NH3 besar A min X molar, NH4 plus sebesar B plus X molar, dan OH min sebesar X molar. Sekarang kita lihat di sini, ini reaksi yang sama ya. NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus tambah OH min. Ini di kondisi akhir kita punya kondisi seperti ini. Oke. Kemudian kita ingat lagi pada persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi heterogen, konsentrasi padatan atau konsentrasi cairan tidak perlu dicantumkan. Kc sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Ini produknya ada dua, yaitu NH4 plus dan OH min. Kita bagi dengan konsentrasi reaktan. Reaktannya ada dua, NH3 dan H2O. Tapi kita lihat di sini H2O bentuknya cairan. Kalau cairan ya udah di sini kita bisa abaikan. Jadi kita bagi aja dengan konsentrasi NH3. Ya udah, sekarang kita masukkan konsentrasi dari tiap-tiap nyawa ini di kondisi setimbang alias kondisi akhir. Konsentrasi NH4 adalah A plus X, konsentrasi OH min sebesar X, konsentrasi NH3 sebesar B minus X. Oke, sekarang kita baca yang di atas katanya, karena basa lemah terionisasi sedikit, maka nilai X-nya sangat kecil. Tadi kan di awal kita mengasumsikan si basa lemah itu hanya terionisasi sedikit. Di sini yang bereaksi hanya sedikit. Artinya nilai X ini itu kita anggap sangat kecil. Nah, karena nilai X ini kita anggap sangat kecil, berarti karena nilai X kita anggap sangat kecil, jadi A tambah X sama dengan akan mendekati A. Karena nilai X itu sangat kecil. Ini sama saja dengan 10.000 tambah 1, nilainya pasti akan mendekati 10.000. Begitupun dengan B minus X, nilainya akan mendekati B. Nah ya, 10.000 kurang 1, nilainya pasti akan mendekati 10.000. Ini harusnya B minus X akan mendekati B. Oke, berarti persamaan ini ya kita sederhanakan. Jadi A plus X kita sederhanakan menjadi A, kemudian dikali X, kemudian B minus X kita sederhanakan menjadi B. Jadi A kali X dibagi B. Ini adalah nilai tetapan kesetimbangan. Tadi kita tahu reaksi ini yang kita bahas sekarang, ini adalah reaksi ionisasi NH3. Reaksi ini ionisasi dari basa NH3. Kita tahu yang disebut dengan tetapan ionisasi basa disebut dengan Kb. Kb itu adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi basa. Dan nilai Kb itu menunjukkan nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasinya. Nilai ini AX dibagi B akan menunjukkan nilai Kb basa NH3. Oke, jadi kita dapat Kb itu sama dengan AX dibagi B. Sekarang kita otak-atik rumus ini. Jadi X itu sama dengan Kb dikali B dibagi A. Ini adalah otak-atik matematika biasa ya. Jadi sekarang kita dapat X itu sama dengan Kb dikali B per A. Padahal X itu adalah konsentrasi dari ion OH min. Nah, berarti ya udah kita dapat harusnya konsentrasi OH min ada pada suatu larutan penyangga basa itu adalah nilai Kb di basa 5 dikali konsentrasi basa 5 yaitu B dibagi dengan konsentrasi asam konjugasi. Nah, itu dia penurunan rumus penyangga basa.